Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Saudara, kita bertemu lagi dalam mata kuliah apresiasi dan kritik seni rupa. Setelah pada minggu kemarin saudara berdiskusi juga menyimak materi tentang ruang lingkup ya, kegiatan seni rupa, mulai dari kegiatan penciptaan, kegiatan apresiasi dan kegiatan interpretasi. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita, lebih fokus membahas tentang proses penikmatan di dalam apresiasi. Ya, proses penikmatan di dalam apresiasi. Ya, kita akan berbicara tentang karya dari sisi apresiator, ya, atau dari sisi pengamat. Ya. Dari sisi apresiator atau dari sisi pengamat. Mengapa kita perlu memahami ini dengan baik? Ya, karena diharapkan saudara bisa memahami peran apresiator di dalam proses penikmatan seni yang tentunya berbeda dengan peran-peran unsur yang lain atau subjek yang lain, yaitu seniman atau kritikus ya. Nah, apresiator bisa itu orang awam yang tidak punya pengetahuan banyak tentang seni, atau masyarakat seni atau orang-orang yang dia cinta seni, dia sering bergelut dengan kegiatan kesenirupan. Nah, saudara, kita lihat nih bagan berikut ini ya. Di dalam bagan ini saya tulis penikmatan seni ya. Penikmatan seni adalah tahap ketiga dari proses apresiasi seni. Jadi tahap apresiasi seni yang pertama adalah apa? Melihat ya, melihat. Kemudian kedua memahami ya, setelah melihat karya kemudian memahami, kemudian ketiga apresiasi menikmati karya atau menikmati seni. Saya sebut sebagai penikmatan seni. Ini adalah tahap ketiga dari proses apresiasi. Nah, penikmatan ini menjadi bagian yang penting ya, karena bermula dari penikmatan inilah seseorang pada akhirnya itu dapat menghargai karya seni dengan baik ataukah tidak. Gitu ya. Nah, mengapa penikmatan sedemikian pentingnya? Karena penikmatan itu melibatkan interaksi, ya, interaksi antara objek seni ya dengan pengetahuan seni dan pengalaman personal. Jadi penikmatan seni itu melibatkan interaksi antara objek seni dengan pengetahuan seni dan pengalaman personal ya. Nah, contohnya begini, seorang ketika mengalami penikmatan seni itu dia pasti berhadapan dengan karya. Ya, dia berhadapan dengan karya seni, dia melihat ya objek seni harus ada di depannya. Jika itu rupa ya dilihat, jika itu karya musik ya didengar, pertunjukan ya disaksikan dengan mata kepala sendiri. Nah, setelah melihat itu kemudian ada interaksi nih, ada interaksi. Ya, ada interaksi secara psikis ya, antara siapa? Antara objek seni dengan apresiator itu, ya dengan kita, misalnya saya apresiator ya. Nah, ketika kita melihat karya objek seni itu, maka ada interaksi antara pengetahuan yang dibawa oleh di dalam diri apresiator, ya pengetahuan tentang apa yang indah tidak indah, ya, juga pengetahuan yang lain. Misalnya lukisan A, ya lukisan yang menggambarkan tentang A. Selain seorang apresiator itu punya pengetahuan tentang seni, juga punya pengetahuan yang lain tentang A yang dijadikan subjek gambar di dalam subjek dalam lukisan A misalnya. Ketika saya melihat lukisan dengan subjek itu menampilkan hewan-hewan sapi, hewan-hewan babi ya, atau menampilkan manusia-manusia desa atau manusia-manusia di kota, maka secara tidak langsung saya juga akan berinteraksi pengetahuan saya ya, yaitu tentang kehidupan di desa, kehidupan di kota ya, dan juga pengetahuan tentang seni itu sendiri. Ya. Nah, berikutnya juga interaksi dengan pengalaman personal. Ya, ketika saya melihat lukisan itu, ya saya akan teringat, oh saya pernah hidup di desa, oh saya pernah hidup di kota, oh saya pernah begini, oh saya pernah begini. Jadi ada nyambung gitu ya. Ada. Disitulah terjadi penikmatan. Nah, ilustrasi yang kedua misalnya saudara menonton film di bioskop, ya, saudara terhanyut atau bahasa gaulnya saudara baper. Bapernya seseorang, ya seorang apresiator, ketika melihat karya itu karena ada konektivitas. Jadi pengalaman-pengalaman personalnya itu kebetulan bertemu, terungkap kembali ketika dia melihat sebuah karya.
Ya, seseorang yang mendengarkan musik A, kemudian dia bernyanyi, ya kan, seolah-olah dia menghayati, menikmati musik itu, ya karena secara tidak disengaja pengalaman-pengalaman personal itu terkoneksi di situ, ya. Kebetulan muncul di lirik-lirik lagu dan seterusnya. Kebetulan suasana kesedihan itu muncul di suara alunan musik dan seterusnya. Ya, itu ya ada interaksi. Kemudian kedua adalah ketiga adalah uh, proses penikmatan seni itu berarti mendekatkan jarak ya, antara apresiator dengan karya seni. Di jarak yang tadinya berjarak ya karena apresiator itu di luar proses penciptaan ya sesungguhnya yang lebih tahu tentang karya ya si seniman ya. Nah posisi apresiator kan di luar itu ya. Dia dihadapkan pada karya yang sebelumnya tidak ada hubungan apa-apa ya. Ya tidak ada hubungan langsung, tidak ada hubungan batin dan seterusnya ya kecuali seniman dengan karyanya sendiri ada hubungan batin, tapi seorang apresiator itu kan tidak ada hubungan ya. Nah dia dihadapkan pada karya, tadinya ada jarak ya, ada jarak antara apresiator dan karya, tapi melalui proses apresiasi khususnya proses ketiga yaitu penikmatan seni, jarak itu mulai tereduksi. Jarak itu semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Jadi seolah-olah apresiator menjadi bagian dari karya itu. Bahkan kadang apresiator itu berimajinasi apresiator seolah-olah menjadi bagian dari karya seni itu. Misalnya saudara menonton film gitu ya, seolah-olah saya itu seolah-olah menjadi aktor di situ, seolah-olah saya itu berada di dalam suasana itu. Jadi mendekatkan jarak, ya, mendekatkan jarak yang tadinya jauh menjadi lebih dekat. Nah, itulah proses penikmatan. Jadi ciri-ciri ketika seseorang bisa menikmati karya seni atau belum, ketika dia sudah melepaskan jarak itu. Ya, semakin dia dekat, semakin dia menikmati karya. Nah, dekat bukan berarti dekat secara jarak fisik gitu ya, tetapi dekat secara emosional. Yang keempat adalah penikmatan seni itu adalah sebuah proses yang melibatkan aktivitas interpretasi atau pemaknaan. Jadi penikmatan seni adalah sebuah aktivitas yang melibatkan proses interpretasi dan pemaknaan. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena seseorang yang melakukan penikmatan atau seseorang yang begitu nikmatnya ya bergelut dengan karya seni, seringkali terjadi aktivitas pemaknaan di sana, aktivitas interpretasi, aktivitas kesan-kesan yang timbul dan dirasakan. Ya, itulah sebabnya disebut sebagai aktivitas penikmatan itu sudah sampai pada melibatkan proses interpretasi. Seseorang bisa menikmati riangnya sebuah musik ketika dia dapat memaknai musik itu gembira. Seseorang bisa melakukan penikmatan terhadap karya seni rupa gitu ya, karya lukisan ketika dia sudah memahami maknanya apa. Jika belum ya publik awam akan mengatakan begini, ini lukisan apa sih gitu ya. Ini lukisan apa sih? Enggak jelas ya. Berarti belum ada penikmatan. Ya, mengapa? Karena belum adanya pemaknaan, belum klop maknanya. Si apresiator belum mengetahui apa isi karya itu. Jika belum mengetahui ya maka tidak bisa menikmati. Jika sudah mengetahui maka bisa menikmati. Ya, contoh yang lain misalnya saudara menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Ya, bagi orang bukan orang Jawa, dia tidak memahami makna dari tiap-tiap adegan, maka dia seperti melihat tampilan kosong belaka ya. Tetapi orang yang berlatar belakang kebudayaan Jawa, dia memahami bahasa Jawa, bahasa-bahasa pengantar yang dipakai dalam pertunjukan wayang, memahami berbagai cerita wayang misalnya, dia akan jauh lebih menikmati. Mengapa? Karena dia mampu menafsirkan makna yang terkandung dalam setiap adegannya. Begitu juga ketika saudara menonton film berbahasa Inggris. Jika tidak ada teks bahasa Indonesianya, saudara mungkin akan bengong. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Baru ketika ada teks bahasa Indonesianya, saudara bisa lebih memahami maknanya dari bantuan teks tadi, sehingga bisa menikmati, gitu ya. Nah itu saudara, ya banyak kasus-kasus yang terjadi, yang mana penikmatan seni itu hampir selalu melibatkan aktivitas pemaknaan. Karena tanpa adanya pemahaman terhadap makna sebuah karya seni, penikmatan seni itu sulit untuk dilakukan, gitu ya.
Nah, selanjutnya kita akan fokus kepada pemaknaan. Ya. Dalam proses apresiasi, ya, dalam proses apresiasi, masalah terpenting atau yang menjadi sangat krusial yaitu ketika kita dituntut untuk memahami karya. Jadi masalah paling krusial adalah masalah pemahaman terhadap makna karya atau pemaknaan karya. Nah, baik. Karya seni, ya, saudara, karya seni itu tidak bisa. Nah, jadi karya seni itu sebenarnya menghadirkan masalah interpretasi. Ya, interpretasi menjadi masalah di dalam karya seni, ya. Ketika karya seni itu dihadirkan di hadapan apresiator. Jadi permasalahan utama adalah interpretasi. Nah, saudara lihat bagan yang ada di layar ini, ya. Karya seni ini sesungguhnya adalah teks, ya, atau kita anggap sebagai objek estetik. Ya, objek estetik. Nah, karya itu tidak mungkin berdiri sendiri sebagai sebuah benda yang tanpa makna. Setiap karya seni pasti mengandung makna di dalamnya. Gitu ya. Pengantar-pengantar makna itu biasanya berasal dari latar belakang karya itu, ya. Aspek-aspek yang melingkupi karya itu disebut sebagai konteks. Ya. Sehingga tidak menjadi karya seni ketika tidak ada konteks, gitu ya. Kan gitu ya. Nah, jadi selain karya seni itu berwujud kebendaan, kita anggap sebagai sebuah teks, gitu ya, kebendaan, benda estetik, gitu ya. Yang menjadi keunggulan karya juga ada konteksnya. Nah, kunci dari makna itu adalah pada lapisan konteks ini, ya. Seseorang yang bisa memahami konteks yang melekat pada karya, itu dia akan bisa memahami makna karya. Sebaliknya, jika seorang apresiator itu tidak bisa memahami konteks di dalam karya, maka dia tidak akan bisa memaknai karya. Dengan demikian penikmatan itu pasti akan janggal. Ya, penikmatan karya itu pasti akan terganggu. Ya. Bisa jadi penikmatannya tidak sempurna, bisa jadi tidak bisa menikmati karya secara utuh dan sebagainya. Nah, di luar itu adalah posisi-posisi apresiator, saudara. Jadi karya seni terdiri atas teks dan konteks, ya. Ada karya sebagai sebuah kebendaan sendiri, kemudian ada aspek-aspek non kebendaan yang melingkupi karya itu. Aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik itu senantiasa melekat pada karya. Nah, apresiator itu berada di sekelilingnya. Seorang apresiator sudah selayaknya juga bisa mengapresiasi objek estetiknya itu sendiri, juga bisa mengapresiasi konteks yang melatari sebuah karya itu muncul. Nah, permasalahannya adalah apakah iya semua apresiator itu bisa sampai ke level itu? Bisa sampai kepada level memaknai karya untuk bisa menikmati karya? Ya tidak semuanya. Kecuali karya-karya itu karya-karya yang bersifat general, bersifat populer, ya. Karya-karya yang sangat mudah dipahami, yang representatif, ya. Misalnya lukisan pemandangan, ya, kemudian lukisan, ya, maknanya ya tidak jauh-jauh dari itu menggambarkan keindahan alam semesta, kekuasaan dan keagungan Tuhan dan sebelumnya, ya, dan selebihnya, ya. Nah, hal yang lebih sulit ketika dihadapkan pada karya-karya yang sangat simbolik, apalagi karya-karya yang semi abstrak, ya kan. Itu apresiator yang dia tidak akrab dengan dunia seni, ya, apresiator umum, gitu ya, dia akan lebih kesulitan, gitu ya. Apa sih ini, gitu ya. Dan ini tantangan terbesar dalam sebuah proses penikmatan karya adalah interpretasi. Nah, di dalam kasus ini, saudara, di dalam kasus interpretasi ini senantiasa dihadapkan dalam dua kondisi. Apresiator itu dihadapkan dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah para apresiator, ya, memiliki kompleksitas pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai. Ini yang menjadikan masalah interpretasi. Ya, ini berakibat pada interpretasi antara satu apresiator dengan apresiator yang lain itu berbeda-beda. Mengapa? Karena kompleksitas tadi. Kompleksitas pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang mendasari si apresiator, ya, itu akan berakibat pada perbedaan interpretasi. Akibat kedua adalah level interpretasinya berbeda-beda. Ya, bisa apresiasinya sebatas ini, bisa apresiasinya lebih dari, bisa interpretasinya hanya sebatas ini, bisa interpretasinya jauh lebih tinggi, jauh lebih mendalam, atau jauh lebih tepat, gitu ya.
Nah ini karena kompleksitas, ya kompleksitas pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai apresiator menimbulkan perbedaan apresiasi, juga menimbulkan kedalaman interpretasi yang berbeda-beda. Saya ulangi, kompleksitas pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai menimbulkan perbedaan interpretasi antar apresiator dan juga kedalaman interpretasi apresiator yang berbeda-beda. Ya, pengetahuan itu bisa bersumber dari pendidikan, dari pengalaman-pengalaman pendidikan secara non formal, informal di masyarakat dan seterusnya. Ya. Keyakinan berkaitan dengan ideologi-ideologi yang diyakini, bersumber dari ideologi agama, bersumber dari adat istiadat dan sebagainya. Nilai-nilai bersumber dari banyak hal, dari moral, dari etik, ya etiket dan seterusnya. Nah, berikutnya di sisi yang lain, ya, dalam pandangan kontekstualisme, karya seni itu harus selalu dipahami dalam konteks atau settingnya, bahwa bukan hanya persoalan fisik karyanya saja. Ya, bagi kaum kontekstualis, karya seni itu bukan persoalan fisik yang utama. Yang utama adalah persoalan konteks atau settingnya, itulah kehebatan keunggulan karya seni. Ya, bukan pada objeknya itu warnanya apa, bukan, tapi jauh lebih itulah yang paling berharga menurut kaum kontekstualisme. Nah, untuk bisa menemukan setting atau konteks pada karya, tentu butuh kapasitas kemampuan interpretasi. Tetapi sayangnya, apresiator punya kapasitas untuk melakukan apresiasi yang berbeda-beda. Ini persoalan di dalam penikmatan karya. Nah, pengetahuan tentang karya seni itu harus didekatkan oleh pengetahuan lain yang membungkus karya seni. Nah, jadi seseorang tidak bisa sebenarnya memahami karya seni hanya dari pengalaman, hanya dari pengetahuan estetik saja. Pengetahuan tentang warna, pengetahuan tentang struktur rupa, tentang bentuk, tentang form, tentang komposisi. Tidak hanya itu, tapi ada pengetahuan lain. Karena objek-objek seni atau subjek seni yang ada di dalam karya, yang dilukis pada karya misalnya, itu melibatkan pengetahuan yang lain. Ya, misalnya seorang pelukis melukiskan dinamika politik di negeri ini dalam sebuah karya lukis di kanvas. Maka apresiator untuk bisa menikmati karya itu tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan estetik, tetapi juga memiliki pengetahuan tentang fenomena perpolitikan. Nah, ini yang dimaksud sebagai pernyataan kedua. Nah, yang ketiga adalah proses interpretasi juga berlaku untuk karya sastra, pertunjukan, musik, dan dance. Jadi permasalahan interpretasi ya di dalam penikmatan seni juga berlaku untuk semua bidang sastra, bidang seni yang lain. Sastra, musik, dance, pertunjukan, teater, dan sebagainya. Nah, ini persoalan yang kompleks, persoalan yang unik. Ya. Nah, dengan demikian, ketika karya seni punya konteksnya, punya latarnya, punya aspek ekstrinsiknya, yang dibuat oleh seniman, sedangkan apresiator juga punya hak untuk memahami karya dalam versinya sendiri, untuk memaknai karya dalam versinya sendiri, juga punya hak untuk menentukan sejauh mana dia menginterpretasi dalam atau dangkal, juga punya hak untuk berbeda-beda menginterpretasi. Disitulah keunikan dan dinamika interpretasi di dalam penikmatan seni atau dinamika proses apresiasi secara keseluruhan. Nah, seterusnya saudara, yang menjadi persoalan lanjutan adalah lantas faktor apa saja yang dapat memandu kita dalam upaya interpretasi, kita sebagai apresiator. Yang dapat membantu kita dalam interpretasi adalah ada dua hal. Yang pertama adalah pengetahuan seni. Ya, pengetahuan seni dan non seni ya. Pengetahuan seni dan non seni maksudnya. Berikutnya adalah pengalaman-pengalaman estetik. Ya, pengetahuan seni ini berkaitan dengan saya tahu bahwa warna primer itu seperti ini, warna sekunder seperti ini misalnya. Pengetahuan non seni adalah pengetahuan di luar seni yang berkaitan dengan karya seni itu, ya, topik-topik, tema-tema besar yang diangkat dan seterusnya. Nah, sedangkan pengalaman estetik adalah jam terbang kita, ya, kebiasaan-kebiasaan kita berinteraksi dengan seni, ya. Seseorang yang sering berinteraksi dengan seni melalui proses-proses apresiasi dari satu pameran ke pameran yang lain, seorang yang aktif mengikuti berita-berita seni, seorang yang aktif datang ke galeri, mencintai seni, itu setelah tidak langsung pengalaman estetiknya itu akan tumbuh. Beda dengan orang yang sangat jarang bersentuhan dengan seni lewat nyata maupun lewat media sosial, ya, dia akan merasa asing dengan seni. Itu ya, jadi ada dua faktor yang dapat memandu kita untuk dapat menginterpretasi secara lebih mendalam.
yaitu pengetahuan seni dan non-seni, serta pengalaman-pengalaman estetik. Nah, kita lanjutkan, saudara. Ya. Nah, tujuan interpretasi karya seni itu apa? Ya, tujuan utama dari interpretasi karya sesungguhnya adalah membaca karya seni. Membaca ya. Kalau saudara analogikan dengan sebuah informasi-informasi, maka kita membaca. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini itu dalam rangka membaca. Membaca ya. Bacalah. Kita membaca berbagai macam fenomena. Ya, kita membaca ya fenomena-fenomena alam, ya. Iqra gitu ya, bacalah ya. Dalam kehidupan sosial ya kita membaca fenomena-fenomena sosial. Dalam kehidupan sosial kebudayaan kita membaca fenomena-fenomena budaya. Dalam bidang politik kita membaca fenomena-fenomena perpolitikan dan seterusnya. Begitu juga dengan karya seni, ketika kita berbicara dalam konteks interpretasi karya seni, penikmatan karya seni, apresiasi karya seni, maka tujuan dari interpretasi itu adalah dalam rangka membaca karya seni. Ya, membaca karya seni. Ya, baik itu karya musik, dance, termasuk seni rupa. Nah, di dalam aktivitas membaca karya seni itu terjadi juga subaktivitas, yaitu membaca karya seni berarti mengkonstruksi makna yang terkandung di dalam karya seni, ya, bukan sekedar melihat karya, tetapi harus sampai pada mengkonstruksi makna. Membaca karya seni juga menemukan sisi-sisi estetik secara lebih mendalam. Jadi membaca karya seni itu mengkonstruksi makna yang terkandung di dalam karya seni. Seorang apresiator selain itu juga menemukan sisi-sisi estetik di dalam karya seni secara lebih mendalam. Itulah yang disebut sebagai aktivitas membaca karya seni. Jadi sesungguhnya inilah yang dituju dari proses interpretasi karya. Seseorang ketika sudah interpretasi karya, memaknai karya, diharapkan dia sudah tuntas nih membaca karya itu. Sudah mengetahui. Seseorang yang sudah membaca berarti sudah tahu dan sudah memahami. Ini ya tujuan dari interpretasi. Nah, fakta-fakta yang terjadi di dalam proses interpretasi seni oleh apresiator. Nah, ini kadang-kadang kita secara tidak sadar dihadapkan pada fakta-fakta. Yang pertama adalah fakta interpretasi yang pertama adalah tiap-tiap apresiator mungkin mendekati seni dengan tujuan yang berbeda-beda. Ya, ada yang tujuannya itu hanya untuk selfie, hanya untuk mencitrakan diri sebagai orang yang dekat seni atau macam-macam ya. Ada macam-macam sekali tujuan tiap-tiap apresiator dalam mendekati karya seni. Inilah fakta yang terjadi ya, di dalam interpretasi seni oleh apresiator. Fakta kedua adalah tiap-tiap apresiator mungkin memahami makna seni secara berbeda-beda. Ini faktanya. Ya, setiap satu orang dengan orang yang lain, kompleksitas pemahamannya terhadap karya berbeda. Kedalaman pemahamannya terhadap karya berbeda. Mengapa ini terjadi? Ya karena pengetahuan mereka berbeda. Ya, karena tidak ada ideologi yang sama 100% di antara ideologi yang dimiliki oleh tiap-tiap apresiator. Keyakinan-keyakinannya juga berbeda-beda. Selera estetiknya juga berbeda ya. Fakta ketiga adalah kemampuan menafsirkan makna karya seni ini berbeda-beda, bergantung kepekaan estetik masing-masing apresiator. Ya, apresiator yang sudah terbiasa mengapresiasi karya tentu memiliki kepekaan estetik yang jauh lebih luas, ya, jauh lebih tinggi atau mendalam dibanding apresiator yang lebih awam. Fakta keempat, interpretasi seni dilakukan baik itu oleh apresiator atau penikmat ya, maupun oleh pengamat atau kritikus atau evaluator. Jadi uniknya interpretasi ini bisa saja dilakukan oleh orang yang sekadar menikmati karya seni, oleh apresiator. Tapi di samping itu, seorang kritikus pengamat yang tugasnya itu mengevaluasi karya, menjustifikasi karya, judgement karya, dia juga melakukan proses interpretasi di dalam proses kinerjanya. Ya, saudara bisa tengok lebih lanjut di proses kritik seni rupa. Ya, di situ ada tahap penafsiran karya di tahap yang ketiga. Sama ya, namun orientasinya berbeda. Fakta kelima adalah masyarakat seni ataupun masyarakat awam memiliki kesempatan yang sama untuk menginterpretasi karya dalam kegiatan apresiatifnya. Jadi semua apresiasi ini berbeda dengan
aktivitas kritik seni. Kritik seni hanya dilakukan lazimnya oleh pakar, oleh ahli, oleh peneliti, tetapi apresiator ini boleh dilakukan oleh siapa saja. Hak-hak interpretasi melekat pada individu masing-masing. Bisa berbeda-beda, subjektivitas sangat terbuka di sini. Tapi beda dengan kritik seni. Di interpretasi dilakukan secara saintifik dalam rangka menemukan sisi-sisi estetik, mendekati kebenaran yang lebih objektif, gitu ya. Nah, ini fakta-fakta saudara yang terjadi di lapangan yang saudara bisa renungkan, ya, bisa telusuri lebih lanjut. Selanjutnya ada hal yang penting untuk kita diskusikan saudara untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interpretasi ini, ya. Nah, menurut saudara apa esensi interpretasi yang dilakukan oleh apresiator? Apa esensi interpretasi yang dilakukan oleh apresiator? Satu, apakah bertujuan untuk menciptakan makna karya? Atau dua, sebatas menemukan makna yang ada di dalam karya. Jadi yang pertama, apakah esensi interpretasi itu menciptakan makna untuk karya? Atau kedua, apakah menemukan makna yang ada di dalam karya? Baik, silakan saudara sampaikan diskusi ini secara interaktif di forum diskusi di Elena. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.